dengarkan wahai yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Justru seharusnya BRIN itu menjadi contoh, menjadi imam, ya, panutan, ya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Dr. Sugeng Sugiyarto itu membuka keilmuan tentang DNA. Lawang Mbak Alawi, Habaib itu Arab saja bukan, ya. Kok ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita itu bagaimana? Hanya itu saja kok. Dan sesuai dengan fakta-fakta hasil tes DNA mereka disampaikan kepada kita semua. Apa salahnya itu loh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia di mana dan kapan saja di seluruh dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya, diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan dalam hidupnya, diberikan keberhasilan, kesuksesan, kedamaian, ketenangan, diberikan oleh Allah keturunan yang sholih, sholihah, dzurriyyah yang thayyibah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, jiwa yang mutmainnah, istiqomah dalam beribadah jika nanti dipanggil oleh Al-Ilah, dalam kondisi husnul khotimah, dan senantiasa berbahagia fid dunya hatal akhirah hasanah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sailin. Saudara-saudariku semuanya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar dan berita tentang dijatuhkan, diturunkannya, dikurangi tunjangannya oleh pihak perwakilan dari negara. Bahasanya itu didemosi, diturunkan jabatannya. Dan saya juga sudah menghubungi beliau langsung, Dr. Sugeng Sugiyarto. Apa alasannya kok sampai beliau diturunkan jabatannya? Jabatan yang diturunkan itu tidak hanya turun satu tingkat, tapi turun 2 tingkat. Ini sebuah kezaliman yang tiada tara. Karena untuk naik golongan itu perlu waktu 4 tahun. Saya ini untuk naik setingkat di atas golongan saya saat ini, itu setiap semesternya 6 bulan sekali itu ada penilaian. Kalau penilaiannya normal, standar ya 4 tahun. Tapi kalau per semesternya itu 16 atau 20 ya 3,5 tahun lah bisa naik golongan. Beliau yang terakhir, Dr. Sugeng Sugiyarto, itu golongan 3D. Tapi diturunkan menjadi 3B. Berarti meloncat ke bawah 2 golongan. 3B melewati C dan D. 8 tahun secara normal. Ada apa? Apa alasannya? Apakah gara-gara Dr. Sugeng Sugiyarto membela rakyat Indonesia, membuka
seluas-luasnya kajian tentang DNA yang digabungkan dengan data yang kami punya atau bagaimana? Ya mestinya iya, jawabannya iya. Alasannya iya, memang ada korelasinya ke situ. Sehingga jika kita melihat fakta, maka jelas penyelenggara negara, ya, para pegawai-pegawai, pejabat, ya, pelaksana, ini juga sama mentalnya. Apa mentalnya? Mental jongos. Sulit untuk maju. Seharusnya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, justru terdepan dalam hal membuka wacana keilmuan sehingga bangsa dan negara ini lebih maju, melesat ke depan. Tapi justru faktanya tidak sesuai dengan kenyataan. Lawang ada orang yang mau maju sekelas Dr. Sugeng Sugiarto seperti ini saja dihambat, ya, dijatuhkanlah dua golongan di bawah golongannya saat ini. Yang sebelumnya itu selama 12 bulan diskors tunjangan, kurangi tunjangannya, lalu setelah itu diturunkan. Malah seharusnya kalau saya sebagai ketua BRIN, ya, atau Menristek lah ya, kalau menterinya saya, justru saya naikkan golongannya 2 tingkat. Golongan 4B. Dari 3D langsung saya naikkan 4B. Karena beliau sudah berkontribusi secara nyata bela bangsa dan negara. Kok ini sebaliknya? Oleh sebab itu, wahai pejabat yang di atasnya, Dr. Sugeng Sugiarto, untuk menyadarinya, hidup ini untuk apa sih? Kalau toh ada intervensi dari atasannya sampean, ya tolaklah saja. Apa alasannya? Atau toh Dr. Sugeng Sugiarto melanggar sumpah jabatan yang seperti apa? Kan untuk mencerdaskan anak bangsa kan bagian daripada amanah Undang-Undang Dasar kita. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang namanya permainan elit global. Indonesia ini sulit untuk bisa maju kalau tidak dimulai dari presidennya, DPR-nya, pejabat kementeriannya, gubernur, bupati, camat, lurahnya, lalu masuk ke dalam rumah tangganya negara kita ini. Sama seperti ketika prestasi anak bangsa masuk ke MURI sana, Museum Rekor Indonesia. Setelah itu tidak dikembangkan, ya cukup sudah dapat piala, piagam, sudah berhenti. Nah untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi, kita cerdas berprestasi, kalau ujung-ujungnya ya hanya untuk ini. Inilah yang harus ya menjadi PR kita bersama sebagai anak bangsa. Sebenarnya sumber daya manusia Indonesia itu cukup melimpah kualitasnya, tetapi gara-gara elit global ya, dikte dari dunia yang tak terlihat sana, kekuatan adidaya dari segi budaya, dari segi senjata, politiknya, ekonominya, mendikte kita bangsa Indonesia. Lalu bangsa Indonesia ini tidak bisa berbuat apa kecuali benar-benar kita bangkit bersama. Seharusnya atasannya Dr. Sugeng Sugiarto itu saya, tak angkat 2 tingkat di atasnya, golongan 4D langsung. Karena dedikasinya terhadap keilmuan Nusantara Indonesia. Kok malah diturunkan yang seharusnya perjuangan beliau itu sudah 8 tahun, diturunkan jatuh ke bawah, ya, jadi 3B. Itu bagaimana? Perlu diingat oleh para pemirsa semua bahwa ketika lulusan SMA ngelamar diterima menjadi PNS ya, itu golongannya masuk 1C. Kalau diploma itu golongan 2A. Kalau S1 sarjana itu 3A. Berarti kalau berkarir di bagian ya, kalau BRIN ya itu 4 kali 4 berarti 16 tahun ya. Dr. Sugeng diangkat dengan pangkat 3A, 3B, 3C, 3D. 4 kali 4 berarti 16 tahun, dikurangi 8 tahun, berarti dianggap baru bekerja 8 tahun. Nah inilah. Mungkin beda
tunjangannya masa kerja, tunjangan fungsionalnya. Bedanya di situ saja. Tapi kalau golongan 3B ya kecil, mohon maaf, kecil. Kecuali ada tunjangan fungsional lainnya. Nah inilah yang namanya kezaliman. Dr. Sugeng Sugiyarto itu dizalimi. Pasti ada Mr. X yang mendikte atasannya. Yang seharusnya jika ini ditarik ke hukum karma 212 sebab akibat, maka orang yang memiliki kebijakan menurunkan pangkat Dr. Sugeng Sugiyarto itu akan menerima akibatnya, baik nanti di masa tuanya atau setelah meninggal dunianya atau di akhiratnya atau kena anak cucunya karena salah menggunakan jabatannya. Saya sering dipesan ya oleh orang tua saya, nak, janganlah kamu membunuh. Saya tanya, membunuh apa, Bah? Membunuh jiwa raga manusia, membunuh sumber kehidupannya, membunuh nama baiknya. Ternyata itu pesannya. Kalau toh misalkan ada kesalahan bawaan, panggil secara pribadi, tapi secara kebijakan tetap tidak berubah. Misalkan ada cleaning service ya, minta tanda tangan kita, penilaian kita nilai baik saja. Kalau ada yang kurang baik, nasihati dengan lisan saja. Formalitas tertulisnya tetap baik. Supaya apa? Tetap dipakai, tetap bisa bekerja, karena dia memiliki tanggungan anak dan istrinya. Kalau kita bunuh, rezekinya dipecat, terus siapa yang menghidupi anak istrinya? Ini loh, pesan dari orang tua saya dulu itu seperti itu. Dan itu selalu saya ingat selamanya. Saya ingat selalu, nggak mentoloan. Walaupun ini sebenarnya takut resiko ya, kadang-kadang orang begitu, takut resiko dosa, tapi nggak beda. Ada saat ketegasan diterapkan, ada saat kemanusiaan didahulukan. Ini yang penting. Tolong atasannya Dr. Sugeng Sugiyarto, dengarkan omongan saya ini, ya. Jangan sekali-kali membunuh sumber penghidupan seseorang, karena itu akan menimpa kalian. Entah Allah akan memberikan balasan berupa sakit, tidak panjang umur, atau sakit-sakitan di masa tua, tidak menikmati kebahagiaan di dunia, atau paling enggak jika ditunda di alam barzahnya akan merana, nanti jika dibangkitkan di akhirat akan sengsara. Pilih mana gitu loh. Pilih mana? Ayo. Semua kebijakan itu kan tergantung rekomendasi dari atasan. Saya juga seorang pegawai, tapi atasan saya juga tahu bahwa saya ini menyampaikan berdasarkan data, berdasarkan buku untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak ngawur belaka. Maka tetap dimaklumi, gitu, dimaklumi. Gitu. Jadi etikanya itu seperti itu. Jadi dalam hal ini Dr. Sugeng Sugiyarto itu terdolimi. Doanya orang yang terdolimi itu tidak ada hijabnya, dikabulkan oleh Tuhannya. Wong kafir saja, ya. Walau kafiron, walaupun ada orang kafir, tapi didolimi, maka akan tembus, didengar sampai dimensi ke-7, ke-9 di atas langit dimensional sana, spiritual. Lalu dikabulkan sesuai dengan perintahnya Allah pun, fayakun sesuai dengan sunatullah alamiah, hukum alam yang ada. Dengarkan, wahai yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional, justru seharusnya BRIN itu menjadi contoh, menjadi imam, ya, panutan, ya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Dr. Sugeng Sugiyarto itu membuka keilmuan tentang DNA. Lawang Mbak Alawi, Habaib itu Arab saja bukan, ya. Kok ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita itu bagaimana? Hanya itu saja kok. Dan sesuai dengan fakta-fakta hasil tes DNA mereka disampaikan kepada kita semua. Apa salahnya itu loh? Apa salahnya? Nanti kalau suatu saat saya bisa merangkai pesawat buatan saya, ya, nantinya malah justru dianggap sebagai saingan yang menjatuhkan pabrik-pabrik lainnya. Saya misalkan mempunyai inovasi, bisa membuat sepeda motor terbang sendiri, ya.
atau drone yang saya modifikasi sehingga bisa terbang ke sana kemari ya, mengangkat beban 60 sampai 80 kg, berhasil saya, maka akan dihambat. Nah, ini bagaimana? Berbeda dengan negara-negara maju lainnya. Jika ada manusia yang cerdas, ya, yang mumpuni sumber daya manusianya, ya, maka justru akan didanai oleh negara. Penelitian-penelitian mahasiswa didanai. Di Amerika itu seperti itu, di Jerman, di Rusia, di negara-negara maju lainnya itu seperti itu. Bukan malah justru dihambat, ya, justru tuduh pengkhianat. Lah ini sangat-sangat kami sesalkan, ya. Terus untuk apa kita belajar mati-matian supaya cerdas berprestasi dalam kehidupan ini? Lah nggak ada gunanya lah itu. Itu sebab itu jangan khawatir, Dr. Sugeng Sugiharto, insya Allah jenengan karena terdolimi, maka suatu saat nanti rezekinya atasan jenengan akan jenengan miliki gantian, ya, gantian diberikan untuk sampean oleh Tuhan yang Maha Murah. Pak Sugeng itu artinya adalah hidup selamat. Pak Sugeng Sugiharto ini leluhurnya adalah orang Jawa. Dengan diberi nama Sugeng itu supaya hidupnya makmur, selamat, gemah ripah, loh jinawi, Sugiharto. Kaya harta, kaya uang. Sugih arto, kaya uang, memiliki kekayaan yang tak terhingga. Insya Allah seperti itu, deh. Di usia panjenengan yang sudah kepala 5 ini, insya Allah malah tambah makmur adanya nanti gara-gara masalah ini. Semoga YouTube panjenengan semakin berkembang, semakin banyak viewersnya, semakin banyak subscribersnya, dan akhirnya menghasilkan, ya, uang yang melimpah, ya, untuk bekal ibadah untuk panjenengan bersama dengan keluarga. Insya Allah rezeki tidak hanya dari BRIN saja, bisa dari mana-mana. Ada yang min haitsu yahtasib dan ada yang min haitsu la yahtasib. Intinya jangan patah semangat, wahai saudaraku, Bapak Dr. Sugeng Sugiharto. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kemarin saya komunikasi dengan Kiai Haji Madudin Usman untuk membahas kawan kita yang terdolimi ini, ya, gara-gara bicara nasab malah didolimi seperti ini, itu bagaimana nanti akan menakutkan lainnya yang mau mengikuti jalannya beliau, Dr. Sugeng Sugiharto. Bahkan dalam pembelaannya, beliau Kiai Haji Madudin Usman juga menulis langsung di RMI NU Banten itu, melalui Kang Mas Rifki Zulkarnain. Penulis memperoleh informasi bahwa Dr. Sugeng Sugiharto didemosi atau penurunan jabatan dan tunjangan kinerja oleh kantor tempat beliau bekerja, yaitu BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Saya tidak tahu pasti alasannya sebenarnya mengapa dan mengapa beliau didemosi. Tetapi mungkin saja kemungkinan besarnya adalah karena beliau membicarakan nasab Habib dan membuktikan DNA Habib bukanlah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang, ya itu gara-gara itu. Kalau nggak gara-gara itu gara apa lagi? Gitu. Lewang sekelas UIN Wali Songo aja bisa didekte kok. Ayo, mungkin presiden juga bisa didekte. Mohon maaf, faktanya seperti itu. Kekuatan apa ini? Gitu loh. Ya selain kekuatan uang, restunya. Oleh sebab itu kan sering saya sampaikan, warga Pati Jawa Tengah, khususnya melalui PCNU yang alhamdulillah beberapa hari setelah kami sampaikan dalam video yang terakhir kemarin itu, keluarga Syekh Ahmad Mutamakin langsung menghubungi Romo Kiai Minanur Rahman. Alasannya kenapa itu loh. Ya, mungkin bahasa kasarannya itu loh. Saya sampaikan seperti ayat 179 surat Al-A'raf, Romo Kiai Minanur Rahman, Romo Kiai Abdullah Bahij, ya, Romo Kiai Yusuf Hashim. Ayo buka ayat 179 surat Al-A'raf itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Bahaya ini. Bahaya. Ayo kita gunakan hati, mata, dan telinga kita untuk menganalisa. Iqra. Seandainya satu kabupaten itu dikuasai oleh habaib secara turun-temurun, karena habaib itu memiliki massa,
Maka ketika ada calon bupati, ya, calon anggota legislatif DPRD tingkat 1, tingkat 2, pasti harus atas restunya, karena memiliki massa atau jamaah yang cukup banyak yang membelanya, yang ada di belakangnya. Ini sama dengan ilmu preman lah itu. Ini sama dengan ilmu preman. Lalu setelah bupati ini jadi karena atas restu, pangestu dari Habib itu, maka akan ada yang namanya kong kali kong, anggaran pembangunan daerah, ya, akan diarahkan ke kepentingan mereka. Ini bahaya. Oleh sebab itu saya mohon kepada Pak Isran Nur, ya, calon gubernur, ya, Kalimantan Timur, ya, nggak usah menyesali perkataannya seperti itu. Karena dulu pernah menjadi bupati dan mengalami hal yang serupa, ya. Nah ini nanti kalau jadi gubernur, ya, jangan sekali-kali mau diatur, harus independen demi kemaslahatan rakyat, kemanfaatan umat yang ada di Kalimantan Timur sana. Kalau di Pati, yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu. Kalau semua massa umat Islam dikuasai oleh mereka para habaib, maka jika ada pemilihan apapun, pasti semua atas restunya, semua atas restunya Habib itu. Lalu kiai-kiai akan mati kudus semua, tidak ada apa-apanya baginya, ya. Karena kasta kedua dan ketiga ini yang berbahaya. Tolong lihat, wahai para kiai semua, tak terkecuali yang ada di mana saja. Jika alasannya kita sangat menyayangkan segala keputusan demosi tersebut karena pembahasan DNA klan Habaib Ba'alawi oleh Dr. Sugeng Sugiharto yang berkesimpulan mustahil klan Habib Ba'alawi Duriyah Nabi wong orang Arab saja bukan, apalagi Duriyah Nabi merupakan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan demosi oleh BRIN kepada Dr. Sugeng Sugiharto menggores luka di hati kami atau publik secara umum. Bagaimana bisa pembahasan ilmiah diganjar hukuman demosi? Justru harus dinaikkan 2 tingkat golongan di atasnya, alias golongan 4B. Golongan 4B. Kroso kalau golongan 3 itu, apalagi golongan 3B. Waduh, terasa turunnya tunjangan pokok, ya, dan uang makan ini banyak turunnya, kurangnya. Ini namanya zalim luar biasa ini. Pembahasan ilmiah kok diganjar dengan hukuman demosi, nanti akan memberi efek takut kepada lainnya, menyebar ketakutan dengan kekuasaannya, mampu mengendalikan semua bawahnya. Ini bagaimana? Inilah yang namanya kezaliman. Hindarilah perilaku zalim itu, karena akan langsung efek buruk balasannya, tidak hanya di akhiratnya, tetapi juga di dunia. Secepatnya, pasti secepatnya. Entah dikurangi kebahagiaannya melalui rasa sakit atau masalah kisruh rumah tangganya, kecelakaan atau apa, pasti itu. Hukum alam sebab akibat kausalitas itu tidak bisa dihindari, hanya bisa diminimalisir. Kalau sudah kadung terjadi, maka jangan salahkan ilahi. Allah tidak akan pernah salah dalam desain ciptaannya, mendesain ciptaannya, nggak akan pernah salah. Jika kita misalkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka itu kita lihat kesalahan kita, ada apa ya? Atau paling toh kalau tidak mampu untuk menganalisa, ya anggaplah ini sebagai ujian, musibah yang menambah pahala kita dan mengurangi dosa kita. Intinya nanti ujung-ujungnya sama, yakni mengurangi dosa kesalahan kita. Lah dosa itu tidak hanya dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, tapi dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Justru dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia itu yang sulit untuk minta halalnya. Kalau Allah, kita istighfar, taubatan nasuha, gampang diterima. Tapi kalau kesalahan yang berhubungan dengan sama umat manusia itu mabniun al-masyaqqah, masyaqqah, sulit. Harus minta halalnya, sulit. Jadi ini benar-benar menyakitkan kita nih. Apa yang dituliskan oleh beliau Gus Rifki Zulkarnain di dalam RMINU Bantennya Kiai Haji Maduddin Utsman ini benar. Idealnya, jika jujur, semestinya BRIN memberi penghargaan benar kepada Dr. Sugeng Sugiharto atas penemuannya itu. Bukankah itu fungsi riset dan inovasi, menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi bangsa dan negara? Oke, harusnya wajib diberi penghargaan oleh negara.
Kok malah sebaliknya? Walaupun begitu, insya Allah Dr. Sugeng Sugiyarto tidak akan kelaparan. Allah akan berikan kekayaan, kesehatan, keturunan, kelimpahan terhadap keluarganya. Sugeng selalu hidup, Sugeng rawuh para tamu, selamat datang para tamu. Sugih harto, semoga kaya harta. Sugih duit, gampang untuk duit melimpah barokah, jauh dari penyakit. Gunanya apa duit banyak tapi penyakit nggak bisa menikmati uangnya, hartanya. Untuk apa? Nah, ini nanti akan dikembalikan ke situ, insya Allah. Jadi yang tertulis di RMI NU Banten ini benar. Dengan keputusan BRIN yang mendemosi Dr. Sugeng Sugiyarto, kita membaca bahwa BRIN berpihak membela dan melindungi klan Habaib Ba'alawi, bukan berdiri objektif demi tegaknya kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Kekuatan sihir apa ya? Saya kadang-kadang tuh heran itu, karena itu tadi saya yang kasih contoh itu. Yang memiliki massa pengikut mereka dari kalangan Ba'alawi, maka kita bisa apa? Semua tokoh-tokoh kita akan sowan kepadanya, minta restunya. Ini jadi presiden yang jalur restunya. Coba pikir bareng. Bahaya apa enggak? Berbahaya ini. Ini sama seperti sistem negara Iran. Ada klan yang paling tinggi di atas kesatria, yakni Brahmana, ahli agama. Sama seperti di India. Brahmana, kesatria, Vaisya, Sudra, dan Dalit atau Paria. Ini berbahaya jika diterapkan di Indonesia. Menguasai satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, semua orang harus berada di dalam pengarahannya, hipnotisnya, gendamnya. Berbahaya ini, sangat berbahaya. Hal ini kontras berbeda dengan sikap Universitas Airlangga atau UNER terhadap Prof. Dr. Manafim Ali dan sikap UIN Wali Songo Semarang terhadap PhD Dr. Tama Munji. Kedua universitas tersebut tidak memberi hukuman apapun, malah sangat baik, dengan sangat baik melindungi kemerdekaan berpikir, mengkaji, dan berpendapat. Karena itu sangat besar kemungkinannya kepala BRIN adalah budaknya klan Habib Ba'alawi, dan atau BRIN adalah sarang Habib Ba'alawi, dan atau BRIN adalah seorang muhibin budak-budak klan Habib Ba'alawi. Nah ini loh, jangan sampai ada infiltrasi. Bahaya ini, yang dirugikan itu nanti anak-anak bangsa ini gitu loh, ke depannya. Saya meneliti langsung, saya tidak sebutkan nama kabupatennya. Ada seorang kepala daerah dari kalangan Habaib Ba'alawi, berkuasa selama 5 tahun untuk anggaran belanja daerah. Itu banyak yang dialokasikan tidak terarah secara ammah untuk manfaat ummah dan masyarakat atau rakyat. Tapi justru ada 10 miliar yang dialokasikan ke satu lembaga pendidikan seorang habib. Yang saya kenal habibnya itu seorang yang ahli khurafah. Saya meneliti langsung itu. Jadi untuk lainnya, sekitar masjid, musola, nggak kemana, nggak kebagian. Karena sudah diminta oleh seorang habib itu, karena memiliki pendidikan pesantrennya. Padahal dia ahli khurafah atas dasar karomah. Ini sangat berbahaya. Jadi budak-budak kita nanti semua. Dari situ kita semakin dapat memahami betapa berbahayanya klan Habib Ba'alawi dan para budaknya jika menduduki jabatan pemerintahan tertentu, karena mereka tidak segan-segan menggunakan otoritasnya untuk menghukum pihak lain yang tidak sesuai dengan seleranya. Jadi saya anjurkan nanti KJ Madudin Usman untuk nyalon gubernur Banten, atau minimal Bupati Tanggerang lah, atau Pandeglang, atau Serang, atau mana. Pokoknya kalau bisa duduk di pemerintahan nggak apa-apa. Ulama umarok jadi satu dalam satu tubuhnya, nggak apa-apa. Karena guna untuk meminimalisir ya, kemafsadahan yang seperti ini. Selain peristiwa Dr. Sugeng Sugiyarto, demosi Dr. Sugeng Sugiyarto oleh BRIN, peristiwa yang sama telah kita saksikan pada bagaimana dibatalkannya seminar ilmiah internasional UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, oleh Mabes Polri, atau setidak-tidaknya oleh oknum-oknum Mabes Polri. Alasan adanya potensi benturan fisik adalah alasan yang sangat aneh dan mengada-ada. Sebab faktanya ceramah-ceramah dari klan Habib Ba'alawi yang provokatif, agitatif, menghina dan memecah belah bangsa yang mengarah pada timbulnya perang saudara justru dibiarkan begitu saja. Kang Mas Rizik Syihab itu jelas, asah golok-golok kalian, celurit pedang-pedang kalian. Kalau mereka berani
mendirikan pasukan berani mati, kita akan berani matiin. Itu jelas itu. Kalau di Arab Saudi sana, di Suriah sana, di Turki, ditangkap itu, dihukum seumur hidup itu. Tapi kenapa kok iso bebas? Ini permainan apa gitu loh. Saya itu kadang-kadang heran dengan negeriku sendiri ini. Jadi doanya para pemirsa sekalian, doakan saya menjadi presiden. Ya. Akan saya ubah semuanya untuk menjadi makmur semua rakyat Indonesia tanpa membedakan mana suku dan agamanya. Semuanya akan merasakan surga dunia akhiratnya di Nusantara Indonesia Raya ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dibiarkan. Ada seorang Habib Alawi mengatakan, menghinakan seorang kiai di atas panggung, dipersekusi seorang penceramah dari kalangan kiai, Gus putra-putra kiai, tapi diam saja pemerintah, wait and see saja. Apa yang ditakuti gitu. Ya Allah, ini karena apa? Ya karena memang pendolannya sudah dipegang oleh mereka. Sangat berbahaya ini. Nampak ketakutan sekali nasabnya dibahas di hadapan publik yang luas. Yang faktual, kita juga menyaksikan bagaimana Kiai Haji Marzuki Mustamar yang akhir-akhir ini juga mulai bersuara terkait nasab klan Pahlawi juga hendak dibungkam di Surabaya. Pas di acara Surabaya, Kiai Haji Marzuki Mustamar, saya sedang berada di Jakarta, jadi nggak bisa mengikuti perkembangannya. Deretan upaya-upaya pembungkaman sebelum peristiwa-peristiwa tersebut di atas telah banyak kita saksikan sebelumnya. Iya, persekusi, penghinaan, pelecehan. Kiai yang menikahi syarifah tidak akan diterima ibadahnya selamanya, taubatnya tidak akan diterima. Ini namanya penghinaan itu, pelecehan luar biasa, tapi dianggap sebagai hal yang biasa. Itu bagaimana? Coba dipikir bareng, dipikir-pikir bareng lah. Kita kan punya akal, ya, punya kulub, punya ayun, punya adzan. Kita gunakan atau tidak? Pertanyaannya, jika yang disimpan adalah permata, mengapa sedemikian takut tirai dibuka sehingga mereka orang dapat menyaksikan keindahannya dan mengagumi sang pemilik permata? Berarti ini kan ada apa? Kita patut curiga, kok mereka salah tingkah? Ya karena memang salah gitu loh. Kalau yang klan Habib Alawi yang dimiliki adalah permata, maka buka saja ke hadapan publik, karena akan membuat publik terkagum-kagum kepada klan Habib Alawi. Kekaguman, ketundukan, keunggulan ras, bukankah itu yang selama ini dicari-cari dan mati-matian dibangun oleh klan Habib Alawi? Kan harusnya begitu. Lalu mengapa tirai itu sekuat tenaga hendak ditutup? Jangan dibuka. Tentu saja jawabannya mudah sekali. Di balik tirai bukan permata yang dimiliki klan Habib Alawi, melainkan bangkai, aroma busuk yang menyengat tajam yang akan membuat publik bergidik, ngeri, dan pergi menjauh dari klan Habib Alawi. Jadi yang dituliskan oleh beliau, Gus Mufti Zulkarnain, yang dimuat dalam RMI NU Banten ini benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada di depan mata kita. Nah ini sampai kapan seperti ini? Bangsa ini gak bisa maju. Gak bisa maju, terus-terusan akan terseok-seok seperti ini, dan akan banyak degradasi moral anak bangsa, khususnya remaja-remaja kita, gara-gara generasi kita sekarang ini yang mungkin nantinya akan menjadi tua, tidak bisa menjadi tauladan yang baik bagi mereka. Pejabat-pejabat kita tolonglah, kita ini bekerja menjadi pegawai, kalau dosen 60 misalkan, kalau guru besar ya sampai 70 ya, tapi kalau untuk pegawai biasa kan ya 56 lah, 58 saja masih belum digedek kok. Kita pensiun. Hidup ini gantian. Ya. Jangan merasa saya ini akan bekerja di kantor ini selamanya, di kantor BRIN selamanya, di kampus ini selamanya. Tidak, gantian. Hidup ini gantian. Rumah yang kita tempati suatu saat akan ditempati anak, mantu, cucu kita, dan kita akan meninggalkan semua yang ada, fasilitas yang Allah berikan di dunia. Gantian hidup ini. Jangan merasa kita ini pemiliknya. Ya, kembalikan bahwa semua ini adalah amanah titipan Tuhan kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, ketika kita diamanai oleh Allah jabatan, bisa memiliki istilahnya kebijakan, bisa tanda tangan, ayo gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai mendalimi bawahan kita. Oke, atas baik, bawah baik. Gitu. Jangan ngatok atasan menindas bawahan, hindari membunuh
jalur rizki kehidupan seseorang. Karena seseorang itu punya anak, punya istri, punya tanggungan yang sama. Iso rumongso, ojo rumongso bisa. Ayo coba seandainya, wahai atasannya Dr. Sugeng Sugiyarto, seandainya itu terjadi pada diri sampean, apa yang menimpa Dr. Sugeng Sugiyarto itu menimpa sampean. Coba bayangkan, apa yang Anda rasakan? Nangis atau enggak? Iya. Belum lagi nanti punya tanggungan yang lain, utang-utangan masih belum lunas, dan punya KPR, ya, punya kredit mobil atau sepeda motor. Bagaimana? Iso rumongso, jangan rumongso biso, jangan rumongso iso. Ini sangat penting, sangat penting ini. Untuk nasihat terhadap diri saya sendiri, saya juga akan berusaha untuk melakukannya.